Bisa sejumlah kasus rekayasa kematian berhasil diungkap polisi lantaran menunjukkan berbagai kejanggalan. Dalam pemeriksaan pun terungkap motif aksi pemalsuan fakta itu dibuat hanya demi mendapatkan uang. Sebagian besar lantaran pelakunya terlilit utang. Sebuah peristiwa yang menggegerkan dunia maya terjadi di Bogor, Jawa Barat. Dikabarkan meninggal dunia saat mengisi acara keagamaan di Semarang. Seorang pria warga Ranca Bungur, Bogor, tiba-tiba hidup kembali. Belakangan terkuak, kematian itu ternyata hanya akal-akalan sang pria. Ia pura-pura meninggal untuk menghindari utang sebesar 1,5 miliar rupiah pada organisasi tempatnya bekerja. Untuk menghindari kewajibannya membayar utang dari tempat yang bersangkutan bekerja. Karena yang bersangkutan merasa malu dengan jabatannya atau dengan posisinya di organisasi, sehingga yang bersangkutan mengambil langkah pendek dengan berpura-pura mengalami kematian tersebut. Rekayasa kematian juga dilakukan oleh sepasang suami istri di Bengkalis, Riau. Keduanya membunuh lalu membakar jasad seorang lelaki yang diduga ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa di dalam sebuah mobil. Jasadnya lalu diklaim dengan identitas salah satu pelaku yang sebenarnya masih hidup. Dengan cara itu mereka berharap terbebas dari utang sekaligus mendapatkan klaim asuransi jiwa sebesar 150 juta rupiah. Akibat menghilangkan nyawa orang, pasutri itu pun terancam hukuman berat. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pria bersama 3 rekannya merencanakan upaya penipuan. Bermodus tabrak lari, pria itu diceritakan tercebur dan hilang hanyut di aliran Sungai Kalimalang, Cikarang Pusat. Dengan cara itu ia ingin dianggap meninggal dunia hingga uang asuransi jiwa senilai 3 miliar rupiah bisa dicairkan. Tindakannya itu akibat dirinya terlilit utang. Ya, memanipulasi informasi, fakta dan perilaku dipilih sebagai jalan pintas menyelesaikan masalah dengan mengorbankan pihak lain tanpa memikirkan kerugian yang diderita. Para pelakunya bisa jadi memiliki kepribadian antisosial. Kalau yang biasa melakukan tindakan kriminal biasanya yang tadi yang antisosial. Ketika seseorang mengalami gangguan kepribadian antisosial, ialah mereka tidak memiliki empati terhadap orang lain, lalu mereka juga terbiasa untuk melanggar norma-norma yang ada di masyarakat maupun norma dalam hukum. Ya, jadi mereka cenderung untuk mencari keuntungan secara cepat itu dengan cara memanipulasi perbuatan tersebut. Memanipulasi fakta sejatinya tidak mudah. Orang tidak biasa berbohong biasanya kesulitan merangkai fakta-fakta palsu hingga menjadi kisah yang seolah masuk dalam logika. Banyak penyebab seseorang punya kepribadian manipulatif. Selain genetik dan pola asuh, juga akibat masalah dalam kehidupan sosial. Misalnya mereka mendapatkan suatu permasalahan ataupun stres ya, dalam kehidupan kan sering mendapat stres ya. Itu juga berpengaruh dan terakhir adalah faktor spiritual. Tak ada rekayasa yang sempurna, namun siapa saja bisa terkecoh jika tak waspada. Kenali perilaku manipulatif oleh orang di sekitar kita dengan mencermati rangkaian fakta. Tim Liputan melaporkan.